كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, jamaah rumah ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang adab kepada manusia, hablum minan nas. Dan pembahasan terakhir kita sudah sampai adab apa, Bu? Masih ingat nggak Ibu? Apa? Bergaul dengan orang soleh ya, Bu ya. Masya Allah. Bergaul dengan orang soleh. Betul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah adab yang mulia, adab yang harus kita praktekkan, dan adab yang menunjukkan Islam itu betapa indahnya, ibu-ibu sekalian. Adab yang akan kita bahas adalah mengungkapkan dan menyampaikan rasa cinta kita. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyu'limhu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka sampaikanlah rasa cinta tersebut. Bayangkan perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ibu mencintai seseorang, ungkapkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ini ternyata kurang diamalkan oleh banyak umat Islam. Padahal ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Tahukah ibu-ibu sekalian, Al-Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau menyatakan hukum mengungkapkan dan mengutarakan rasa cinta itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah hukum di bawah wajib, satu level di bawah wajib, di atas sunnah biasa. Jadi sunnah yang benar-benar ditekankan, sunnah yang benar-benar ditekankan. Jadi hukumnya bukan mubah, bukan makruh, sunnah muakkadah. Ibu dituntut di dalam Islam untuk menyampaikan rasa cinta ibu, untuk menyampaikan rasa rindu ibu, untuk memberitahukan kepada orang yang ibu cintai. Masya Allah. Sudah diamalkan belum ibu-ibu sekalian? Nggak usah sama saudara-saudara yang jauh-jauh deh, orang-orang terdekat kita, sama suami.
Ini udah pada nikah belum ibu? Oke. 1, 2, Masya Allah. Terakhir menyampaikan rasa cinta kita kepada suami bulan apa, Bu? Terakhir bulan Syawal. Masya Allah. Syawal tahun berapa? Aduh. Hah? Kapan terakhir bilang yang aku sayang banget sama kamu? Tadi pagi ada? Yang tadi pagi siapa? Masya Allah. Yang rutin mengungkapkan rasa cintanya kepada suami siapa? Oke. Apa? Nggak ada urusan dengan suami, kita ngamalin sunnah ini, ibu sekalian. Ustadz, kalau saya biasanya tanggal muda, Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Kalau udah tua, udah nggak ada gunanya lah, Pak Ustadz lah. Bu, mengungkapkan rasa cinta itu nggak kenal tanggalan loh, ibu-ibu. Kan ini, Bu, coba Bu, ke suami, ke anak gitu ya. Kapan terakhir kita bilang ke anak kita, mama sayang kamu nak, gitu. Mama bangga sama kamu, Masya Allah. Siapa? Kapan terakhir yang bilang begitu ke anaknya? Hari ini ada yang bilang begitu ke anaknya? Hah? Anak sering ya? Yang nyebelin bapaknya berarti ya? Masya Allah. Luar biasa. Atau yang anaknya lagi studi di luar kota, siapa yang setiap hari, wah pokoknya mama sayang kamu ya, mama rindu sama kamu, mama cinta sama kamu. Siapa? Yang anaknya di luar kota setiap hari, Bu, bilang begitu? Setiap hari, Masya Allah. Hah? Setiap subuh, Masya Allah, luar biasa. Oke, berarti masalahnya ini suami lagi-lagi. Ada apa, Bu? Ada masalah apa dengan suami? Coba mungkin bisa cerita dengan saya. Berat banget ya. Bu, bahkan dalam hadis Abu Dzar, hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Idza ahabba", apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maksudnya saudara seiman ya, dan saudara seiman yang paling masuk ke dalam hadis ini bagi seorang wanita siapa? Suaminya kan. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai saudaranya, falyati, maka hendaklah ia mendatanginya, datangi tempat tinggalnya atau datangi tempat dia beraktivitas. Falyu'limhu, dan sampaikan bahwa dia sangat sayang kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Hadis ini valid dari Nabi SAW. Maka pertanyaan saya kepada ibu-ibu, siapa yang pernah pergi ke kantor suami jam 12 siang, ketika makan siang, ibu datangi ke kantor suami ibu, lalu suami bilang, "Ma, kenapa kamu datang ke sini?" "Aku hanya bilang aku sayang banget sama papa." "Assalamualaikum," pulang lagi. Siapa? Coba. Sabda Nabi, datangi, kata Nabi, datangi. Ini hadis Nabi, hadis Abu Dzar. Barang siapa yang mencintai seseorang, datangi ke tempatnya, lalu sampaikan bahwa dia mencintai orang tersebut. Lalu ia kembali pulang ke rumahnya. Ya Allah, kita ini kan kalau datangin orang kalau ada butuhnya aja ya. Jangankan datangin, nelfon orang kadang-kadang kalau lagi butuhnya aja. Jarang diantara kita nelfon orang cuma nanya kabar. Makanya terkadang
begitu bunyi telepon berdering, tertera sebuah nama, biasanya kita udah cepat nih, ini ada masalah apa lagi nih? Karena biasanya dia nelfon kita udah masalah gitu kan. Kalau nggak ada masalah nggak nelfon udah. Iya. Jadi Islam nggak mau kita itu polanya demikian. Datengin orang, nyapa orang, nelfon orang, BBM orang kalau pas lagi ada butuhnya doang. Kalau pas lagi ada masalah. Islam ingin ibu-ibu sekalian menghubungi orang, SMS ke orang, BBM ke orang, WA ke orang, bahkan datangi rumah atau tempat aktivitasnya hanya untuk menyampaikan rasa cinta. Dalam itu. Luar biasa Islamnya. Makanya saya agak heran kenapa agama yang seperti ini dinamakan radikal itu dari sisi mana ya? Allahu Akbar. Ada agama yang mengatur sedalam ini? Gak ada. Islam satu-satunya mengajarkan. Makanya saya suka heran ada orang yang keluar dari agama Islam, pindah ke agama lain. Ini nggak sesuai dengan akal sehat. Akal sehat seseorang berpindah ke suatu tempat ke tempat lain tanpa paksaan jika dia merasa tempat yang baru itu lebih komplit, lebih bagus daripada sebelumnya. Betul nggak? Sekarang mana ada yang lebih komplit dari Islam? Ibu bisa temukan pembahasan ini di agama lain dengan hadis ya. Kalau ucapan tokoh agama mungkin banyak, ungkapan motivator itu banyak, tapi langsung hadis, langsung kitab sucinya atau langsung wahyunya nggak ada kecuali Islam. Bayangkan, fal yu'limhu, sampaikan kepada orang tersebut bahwa Anda mencintai dia, Anda sayang kepada dia. Ungkapkan ibu sekalian, ungkapkan, ungkapkan dan ungkapkan. Dan harus dimulai. Harus dimulai. Sampaikan kepada dia bahwa kita sayang sama dia. Kita cinta kepada dia. Nah, ini penyakit sebagian kita, khususnya yang menikah sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, seakan-akan romansa rumah tangga itu hilang di keluarganya. Padahal Nabi ketika bersabda seperti ini, usia beliau berapa? Udah kepala 5, Bu. Subhanallah. Tapi masih mengajarkan ajaran yang begitu romantis seperti ini. Nah, ini kadang-kadang kita kurang nih ibu sekalian. Coba ibu ungkapkan. Dan bukan hanya kurang, yang disayangkan sekarang ini justru suami orang yang dipanggil say sama dia, ya Allah. Iya enggak? Di dunia kerja sekarang, di dunia bisnis, suami orang say, la haula wala quwata illa billah. Suaminya 30 tahun yang lalu tuh kata baru keluar. Kan begitu. Di dunia kerja sekarang semuanya say, semuanya cin. Subhanallah. Na'udzubillah. Kalau sesama jenis ini masih reasonable lah. Tetapi ini sama suami orang, sama laki-laki. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya berada di dalam pesawat, kebetulan saya duduk di depan pimpinan awak kabinnya, seorang wanita. Jadi pramugarinya pemimpin awak kabinnya pramugari perempuan senior, dia terlihat. Lalu dia survei ke semua titik di pesawat, dan diantaranya adalah para pramugara laki-laki. Itu semuanya say gimana? Pintu udah ditutup. Say gimana? Sudah oke? Say, semuanya say sudah. Padahal itu suami-suami orang. Subhanallah. Hah? Luar biasa. Hah? Kenapa? Kenapa, Bu?
Iya betul. Lah, perempuan sama perempuan nggak masalah. Nih sama laki-laki sayang. Kecuali kalau namanya Sayuti, nggak masalah. Say gimana say? Namanya Pak Sayuti itu boleh. Ini namanya jelas-jelas Joko. Ngapain dipanggil say? Subhanallah. Nggak boleh. Harus ada batas. Kecuali kalau suami sendiri. Nah suami sendiri jarang dipanggil say. Dipanggilnya Mas kan gitu. Ini suami sendiri Mas, Bang. Justru saya itu suami sendiri. Ini zaman sudah berubah sudah. Dan memang saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, dia berkarir, boleh nggak Ustadz saya manggil bawaan saya biar lebih hangat, biar lebih cepat? Ya nggak boleh lah Bu. Saya ingin tanya, kalau suami ibu dengar marah nggak? Ya marah sih Pak Ustadz. Saya nanya aja ketika suami saya nggak ikut pengajian nih hari ini, kan begitu. Jadi ada kajian Pak Sutri, suaminya lagi nggak ikut, dia berani nanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tidak boleh kecuali sama yang mahram gitu loh. Suami kita panggil dia. Ini adab, ini akhlak. Makanya kan wanita yang dijamin masuk surga itu apa kriterianya? Al-wadud. Al-wadud. Al-wadud itu apa, Bu? Wanita yang sedang jatuh cinta, selalu jatuh cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan lisan dan sikapnya. Itu ahli surga kata Nabi SAW. Makanya wanita tuh kalau nggak masuk surga udah kelewatan deh. Dia disuruh jatuh cinta aja masa nggak berhasil sih, kan gitu ya. Kalau laki-laki suruh perang, suruh keluar, suruh menang tender untuk nafkahin anak istri. Wanita al-wadud kata Nabi. Kata Nabi, nisa'ukum min ahlil jannah. Wanita-wanita yang akan masuk surga. Yang pertama al-wadud. Wanita yang penuh dengan cinta dan dia bisa mengungkapkan rasa cintanya. Khususnya kepada suaminya, ibu sekalian. Ini harus diungkapkan. Ungkapkan rasa cinta tersebut. Iya. Apa hikmah? Kenapa kita disuruh mengungkapkan atau menyampaikan rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai tersebut? Khususnya suami, anak-anak, orang tua, Bu, orang tua. Mertua, Ibu, saya nggak sama mertua Ibu. Ya, nggak apa-apa. Walaupun yang ngangguk cuma 20%, nggak ada masalah lah. Itu perlu kakak, adik, keponakan gitu. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar cinta itu tetap bersemi di dalam hati kita. Itu alasan pertama. Kenapa banyak pasangan lawas gitu ya, udah 30 tahun nikah, 40 tahun nikah, dia bilang, Ustadz kalau saya sekarang sama suami saya tuh udah kayak temen Ustadz, udah gak ada, ya kayak saya juga bingung masih cinta gak ya, ya sayang aja. Nah itu salah satu faktornya nggak diungkapkan, udah lupa. Hal-hal seperti ini udah tidak dilakukan setiap hari lagi. Itu udah kayak rutinitas aja, kayak partner aja, tapi partner hidup. Betul, pasangan kita adalah teman hidup kita, partner hidup kita, tapi bukankah dia juga belahan hati kita? Kita memutuskan menikah dia karena kita sayang dan cinta kepada dia, maka harus diungkapkan. Nah, makanya Nabi itu mengungkapkan. Nabi mengungkapkan dan mengungkapkan rasa cinta. Makanya kuat gitu loh. Kuat sekali. Bahkan dengan istri beliau yang sudah meninggal saja, siapa? Khadijah. Itu rasa cinta beliau begitu dalam. Salah satunya beliau ungkapkan, kan beliau katakan, ruziktu hubbaha, kata Nabi.
aku dianugerahkan rasa cinta kepada Khadijah. Jadi benar-benar diungkapkan. Benar-benar diungkapkan. Bu, siapa sih ahli psikologi di sini? Psikolog siapa di sini? Hah? Ada? Baru pulang. Masya Allah. Salah satu cara kita memotivasi diri itu apa? Bicara dengan diri sendiri kan? Kalau sekali lagi, kalau sebelum kita bilang insya Allah saya bisa, maka terpatri dalam hati kita bisa gitu loh. Nah begitu juga cinta itu butuh diungkapkan untuk lebih mengakar, lebih memperkuat di dalam hati kita. Harus diungkapkan. Oleh karena itu, untuk menjaga rasa cinta kita dengan Allah, disyariatkanlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan, penting Bu. Ucapan bahasa verbal itu penting. Itu penting untuk membuat cinta kita begitu dalam. Karena ibu harus jatuh cinta kepada suami, harus Bu. Kalau nggak ibu nggak bahagia. Dan yang kedua, sekali lagi, wanita surga adalah wanita yang penuh dengan cinta. Makanya di dalam Islam, apabila suami sudah tidak cinta dengan istri, istri sudah tidak cinta dengan suami, boleh cerai apa tidak? Boleh. Sebagaimana hadis istri dari Thabit, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kata istrinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat kekurangan dari agama dan akhlak Thabit. Oh, ibadahnya jempol ya Rasulullah, nggak ada yang lain lah. Akhlaknya santun, baik sama istri. Ya gimana nggak baik? Thabit itu dijamin masuk surga loh Bu. Kalau ibu ingin tahu siapa Thabit, ibu bisa baca tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Tafsirnya ya, bukan ayatnya. Di tafsirnya itu dijelaskan, Nabi menjelaskan Thabit pasti masuk surga. Saya ingin tanya, suami ibu pasti masuk surga nggak? Belum tentu kan? Ibu juga belum tentu, saya juga belum tentu. Ini suami pasti masuk surga Bu. Ya Allah. Tapi apa kata istrinya Thabit? Walakinni akhaful kufra ba'dal iman. Tapi aku khawatir kufur setelah beriman. Apa makna kufur di sini? Kufur nikmat. Bukan kufur keluar dari Islam, tapi kufur nikmat. Apa maknanya? Maknanya ya Rasulullah, suami saya tuh baik banget, nggak ada keraguan. Tapi saya nggak cinta dengan dia. Karena saya nggak cinta, saya khawatir kebaikan suami saya balas dengan air tuba. Orang kalau melakukan sesuatu tanpa rasa cinta, kecenderungan lepas kontrolnya besar apa tidak? Besar. Iya. Nah saya khawatir juga gitu. Karena saya nggak cinta, saya suara keras sama dia, saya cela dia dan seterusnya. Bolehkah saya bercerai dengan dia? Kata Nabi, ataruddina hadiqata, maukah kamu mengembalikan maharnya? Maharnya itu sebuah taman, sebuah kebun. Kata istrinya, mau ya Rasulullah. Nabi ceraikan. Rasa cinta itu penting Bu, dalam rumah tangga khususnya. Rasa cinta itu penting ketika kita berinteraksi dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Maka ungkapkan. Jadi mengungkapkan rasa cinta bukan hanya untuk orang tersebut, tapi untuk diri kita. Mensugesti diri kita, itu kalau bahasa psikologi ya. Tapi kalau sekali lagi agama kita sudah jauh berbicara tentang masalah ini. Perlu diungkapkan. Dan ingat, wanita surga adalah wanita yang hidupnya penuh dengan rasa cinta dan dia bisa mengungkapkan rasa cinta tersebut. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar orang tersebut mengerti perasaan ibu. Dan itu penting.
agar orang tersebut, suami ibu, anak ibu itu tahu bahwa mamanya tuh sangat mencintai dia, istrinya itu sangat merindukan dia. Ini hal yang penting, ibu-ibu. Atau sebaliknya, seorang istri tahu suaminya sangat mencintai dia, itu penting. Saya kemarin baru dapat kasus rumah tangga, istrinya bilang, seorang wanita itu bilang, dia istri, 2 tahun lalu tuh saya hampir bunuh diri loh, hampir bunuh diri. Ternyata ketika ditelusuri apakah suaminya ngegebukin dia, mukulin dia, ternyata enggak. Masalahnya cuma satu, dia merasa suaminya nggak ada perhatian sama sekali dengan dia. Jadi hidupnya hampa, hidupnya gersang, dia nggak ngerti hidupnya mau bawa kemana. Subhanallah. Terlepas dari betapa rapuhnya si wanita tersebut, tapi kita bisa menarik pelajaran, ekspresi itu penting loh ibu-ibu. Ungkapan itu penting. Pasangan kita tahu bahwa istrinya atau suaminya benar-benar mencintai dia itu penting. Jadi hendaknya kita ungkapkan, biar dia tahu, oh suami saya cinta dengan, oh istri saya sayang dengan saya. Ini dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Apalagi kalau ibu bisa ngamalin hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Ibu datangin ke rumahnya, ibu datangin ke kantor suami, hanya bilang, aku cinta sama kamu ya. Aku pamit dulu ya, mau jemput anak. Waduh, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa itu. Itu langsung kelepak-kelepak ibu sekalian. Ternyata istri saya tuh sayang banget sama saya. Coba deh ibu sekalian, biarkan orang itu tahu bagaimana perasaan kita terhadap dia. Itu penting. Itu penting karena itu akan mempengaruhi banyak hal, ekspresinya, sikapnya, tutur katanya, dan lain sebagainya. Ungkapkan kepada anak kita, kepada orang tua kita, dan seterusnya. Jadi ungkapkan. Ustadz, tapi malu Ustadz. Jangan malu-malu. Oke, kalau ibu malu-malu karena mungkin udah lama ya. Terakhir saya bilang tuh 20 tahun yang lalu Pak Ustadz. Yaudah, latihan pakai tulisan aja dulu gitu lah. Tulisan gitu lah. Ini penting gitu. Pakai tulisan itu penting. Misalnya beliau pulang lembur, terus kita udah minta izin, aku tidur duluan ya, atau mungkin kita disuruh tidur duluan karena kita harus siap-siap pagi-pagi. Sudah, tulis di atas bantal kita, aku sayang sama kamu. Waduh, luar biasa. Persis di atas bantalnya. Oh, bagus banget tuh. Aduh, luar biasa di Islam ini. Siapa yang biasa begitu tuh? Kok masa kalah sama hotel-hotel barat itu? Hotel baratnya begitu. Jadi Bu, sebenarnya Islam yang mengajarkan romansa kehidupan rumah tangga. Islam yang mengajarkan itu adalah Muhammad bin Abdullah, bukan John, bukan Stephen, bukan Michael, bukan. Tapi kenapa sekarang simbol romantis itu orang-orang barat? Saya nggak ngerti itu. Nabi 15 abad yang lalu, peradaban barat nggak pernah kedengeran dulu, kecuali Romawi. Nabi sudah ajarkan hal ini kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam.
Alasan yang ketiga, agar orang tersebut mencintai kita juga. Agar orang tersebut mencintai kita juga. Nabi mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hadis Muslim. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah, dan kalian tidak akan mencapai puncak keimanan sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Saling mencintai di antara kalian. Berarti saling mencintai adalah salah satu syarat kesempurnaan iman kita. Dan itu adalah kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa rasanya hati ini jika cinta kita bertepuk sebelah tangan? Salah satu alasan cinta bertepuk sebelah tangan karena apa? Karena nggak pernah diungkapkan, karena nggak pernah disampaikan, sehingga dia nggak tahu. Iya apa tidak, hadirin sekalian? Mungkin hal ini biasanya kenanya bagi hubungan pranikah ya, atau pacaran gitu ya, orang pada ngerti. Misalnya ada cowok suka sama cewek tapi dia nggak pernah ungkapkan rasa cintanya, itu akhirnya kasusnya bagaimana? Cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kita nggak usah bicara roman picisan begitulah. Kita udah bicara suami istri lah, yang halal, yang dapat pahala, yang diridhoi, yang berkah. Ya begitu juga. Kalau kita nggak sampaikan, itu bisa jadi cinta itu luntur. Karena cinta itu bisa padam, ibu-ibu sekalian. Ketika suami kita memiliki istri yang romantis di dalam diri kita, yang sering mengungkapkan, sering menyampaikan, insya Allah rasa cinta dia kepada kita semakin dalam. Semakin dalam. Ustaz, tapi dia nggak pernah bilang cinta tuh ke saya. Makanya ibu mulai duluan gitu loh, Bu. Nggak usah gengsi. Masa sama suami sendiri gengsi? Masa sama kasih nafkah ke kita aja gengsi? Kalau sama suami aja gengsi, gimana sama orang lain? Coba deh, ibu. Dan lihat bagaimana perubahannya. Bagaimana perubahannya. Iya benar. Contoh misalnya, suami berangkat dari rumah jam berapa, Bu? Jam berapa sih? Jam 8. Jam 8 dari Cinere. Jam berapa? Jam 8. Setengah 6. Setengah 6 lah, setengah 6. Suami berangkat setengah 6. Nah, 6 kurang 15, ibu BBM. Yang aku kok rindu ya sama kamu ya. Wah, luar biasa. Balik lagi kata beliau. 15 menit langsung rindu. Itu kan suami saya. Ya Allah. Luar biasa. Ustadz lebay Pak Ustadz lah. Ini bukan lebay, ini sunnah. Orang mau bilang lebay, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terkadang kan kita nggak perhatian dengan hal-hal kecil seperti ini. Walaupun mungkin saya sadar ya, ketika ibu nggak terbiasa dengan gaya seperti ini, memang mungkin di awal-awal suami suudzon sama kita, mungkin gitu ya. Ini salah kirim BBM nih, kan begitu ya. Saya 20 tahun nikah sama dia nggak pernah dibilang cinta, kan begitu ya. Nggak masalah, suudzon di awal. Tapi kan ibu klarifikasi nanti, ini saya baru belajar hadis loh, yang ternyata sunnah loh. Gitu, pokoknya mulai saat ini pokoknya saya mau ungkapkan terus rasa cinta saya. Ternyata selama ini saya salah gitu kan. Ungkapkan. Mungkin suami bilang, pasti ada maunya nih. Pasti tadi jalan ke mall lihat tas bagus deh. Nggak masalah. Tapi kan dia kan lihat, ternyata nggak minta apapun ya. Murni nih dari lubuk hati yang paling dalam. Wah, Masya Allah. Coba deh ibu sekalian. Jadi makanya Bu,
Apalagi sekarang, kan gitu kan. Ibu bilang tadi, di dunia kerja sekarang, say-sayan tuh udah biasa. Cin-cinan itu udah biasa. Nah kalau, iya kan, benar kan? Coba bayangkan, kalau kata-kata cin itu suami dengar dari stafnya, teman kerjanya. Oh, staf mungkin nggak berani kali ya, teman kerjanya gitu ya, teman satu ininya, satu ruangan, dan dia nggak pernah dengar dari istrinya. Itu bahaya loh Bu, bahaya sekali. Ini bahaya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, suami atau kita dan suami kepala 4, ini harus jaga keromantisan benar-benar. Ibu kepala berapa Bu? Kepala 2 kayaknya nih ya. Nah, ibu kepala berapa? Kepala 4. Ibu tahu sebuah teori nggak di masyarakat? Tahu teori nggak di sebuah masyarakat? Teori laki-laki perempuan. Saya nggak setuju ya, tapi coba kita renungkan. Saya nggak mengatakan saya setuju dengan teori ini, tapi ada benarnya juga. Di masyarakat, orang mengatakan laki-laki dari kepala 2, kepala 3, kepala 4 itu grafiknya seperti ini. Gitu loh. Semakin luas. Tapi kalau wanita mengkerucut. Iya apa tidak? Setuju nggak? Iya. Paham maksud saya? Paham ya? Nggak paham. Saya ingin tanya, survei di masyarakat. Sebentar, survei di masyarakat. Mayoritas perselingkuhan yang dilakukan laki-laki di usia berapa? Hah? 40, bukan 30. Survei di masyarakat, kawin siri yang dilakukan laki-laki usia berapa? 40-an. Survei yang terbanyak. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya suami kita berkarir, puncak karir laki-laki usia berapa? 40-an. Itu puncak karir. Puncak usaha 40-an. Itu dapat-dapatnya. Artinya, dan ketika dia di top posisi, yang awalnya nggak ngelirik kan jadi ngelirik, yang awalnya nggak tertarik jadi tertarik. Dan kita tahu banyak sekali wanita-wanita nakal di luar sana yang hanya ingin cari harta, cari ini dan seterusnya. Dan sekarang kalau dulu mungkin dia harus atur uang keluar atau ini, sekarang semua ada kok, fasilitas ada, sering ditugaskan keluar negeri dan seterusnya. Betul nggak sih hadirin? Ya. Adapun wanita mengkerucut, bukan berarti wanita nggak laku ya, sekali lagi nggak, bukan maksud saya demikian. Tapi harus kita akui bahwa pergerakan wanita semakin tua semakin mengkerucut. Beda dengan laki-laki, semakin luas jaringannya. Nah, hadirin sekalian, fakta ini harus kita sikapi dengan bijak. Kita nggak suudzon dengan suami-suami kita. Insya Allah suami-suami ibu baik-baik, amin ya robbal alamin. Tapi kan kita sebagai istri harus ngerti fitnah apa yang dihadapi suami saya di luar sana, dan bagaimana saya membackup dari dalam rumah, bagaimana saya memfilter. Jangan sampai suami saya cari perhatian lari ke sana. Dan kenapa ibu-ibu sekalian, kita bicara lapangan ya, banyak kasus. Kenapa itu tadi? Laki-laki usia 40-50 selingkuh karena mereka tidak merasakan keharmonisan, atau bukan keharmonisan, romansa rumah tangga. Di rumah tangganya karena sudah 20 tahun nikah, 25 tahun nikah, lalu ia bertemu suasana itu lagi di dalam diri stafnya yang masih 25 tahun, yang masih 27 tahun. Atau ketemu ketika dinner sama seseorang di usia 21 tahun gitu, yang masih pecicilan kan gitu. Akhirnya memori itu keluar lagi, karena itu kebutuhan, itu fitrah. Laki-laki setegar apapun itu butuh kata-kata mesra. Nah, ketika rumah tangganya sudah berjalan flat, karena kan udah 20 tahun nikah,
Udah 25 tahun nikah, sudah dianggap udah nggak penting lah, itu anak muda. Itu keliru. Lalu itu dia dapatkan di gadis-gadis apa tadi, pecicilan seperti itu. Gadis-gadis muda yang masih, yang bukan, saya nggak mengatakan sekarang, mungkin ibu-ibu, mungkin bukan ibu-ibu ya, mungkin istrinya di rumah nggak kalah cantik dengan yang muda-muda itu, tapi itu tadi lebih romantis, lebih manja, lebih bisa mendayu. Sedangkan istri di rumah udah lupa tuh, anak udah 15 gimana begitu, udah nggak kepikiran. Itu salah, itu fatal, itu kasus yang terjadi di banyak masyarakat. Sekali lagi, kita percaya sama suami kita. Saya tidak pernah mengajarkan istri curiga dengan suami, nggak boleh, curiga sama suami nggak boleh. Bahkan saya pernah hadapin beberapa kasus rumah tangga, terus saya bilang gini, dia udah nggak percaya sama suaminya. Saya bilang simpel aja, Bu, saya ingin tanya sama ibu, ibu mau tetap menjaga pernikahan dengan dia atau meminta cerai? Ya, saya ingin tetap menjaga pernikahan kami, Pak Ustadz. Kalau begitu ibu harus percaya dengan suami ibu, kan itu konsekuensi. Ibu telah memilih, konsekuensinya ibu harus percaya dengan laki-laki yang ibu jadikan seorang suami. Kalau ibu tetap mempertahankan tapi ibu nggak percaya, itu nggak fair. Kalau ibu memilih seorang laki-laki sebagai suami ibu, ibu harus lebih percaya dia daripada seluruh omongan yang ada di luar, kecuali mereka bisa kasih bukti. Karena itu konsekuensi dari sebuah pilihan, benar apa tidak? Iya kan? Tapi maksud saya lagi-lagi begini, Bu. Tantangan di luar sana berat bagi laki-laki. Persaingan ketat. Benar. Iya, benar. Banyak wanita yang nggak takut kepada Allah di luar sana. Banyak yang ngegoda. Maka ibu harus membentengi suami ibu dari rumah. Ingat, dia telah memilih ibu. Berarti rasa cinta itu sudah menancap di dalam hatinya. Tetapi kalau tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, diantaranya dengan kata-kata mesra, kata-kata cinta, maka bunga asmara itu bisa layu, ibu-ibu sekalian. Kan begitu. Dan Islam memberikan solusi dari masalah tersebut. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kita hidup di zaman fitnah. Di zaman fitnah. Dan orang sudah terang-terangan, ibu-ibu sekalian. Iya kan? Iya enggak? Coba lihat kasus yang sekarang lagi rame di daerah Jakarta Selatan, yang terbunuh di kos-kosannya. Bayangan, dia memperlihatkan data dia terang-terangan, udah terang-terangan udah. Dan tempat pertemuannya di kos-kosannya udah nggak ribet-ribet lagi, terang-terangan semuanya ada. Bahkan testimoni yang make dia dicantumkan, bayangkan, dicantumkan. Kan begitu, dicantumkan. Jadi gadis-gadis apa istilahnya? Gadis-gadis biar ya? Apa istilahnya di dunia maya sekarang? Bisa dibayar gitu kan ya, bisa dibayar. Apa? Oh ya, bisa dipakai gitu ya. Bisa dipakai, bisa dibayar. Itu ngeri, Bu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kita harus membentengi diri kita dan suami kita. Bantu dia untuk selalu mencintai kita. Bantu beliau untuk menjaga hati, menjaga mata, menjaga pergaulan di luar. Kan begitu. Bahkan terkadang, apalagi kalau misalnya suami-suaminya harus mendampingi klien, mendampingi tamu, terus diminta entertain orang, itu kan berat banget. Orang diminta kok, saya mau yang ini ya, gitu loh. Apalagi kliennya orang asing, orang Asia Timur, itu berat. Orang Korea, orang Jepang, ya dia harus dampingin. Saya mau ini, repot gimana coba? Apalagi pakai uang perusahaan gratis, segratis-gratisnya, atas nama dinas.
Subhanallah. Ibu punya PR besar untuk membantu suami bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara tetap menjaga romantisme di tengah-tengah keluarga kita. Dan jangan pernah merasa terlalu tua untuk melakukan hal-hal demikian. Nabi kita, sosok yang mengajarkan ibu seperti ini, itu bersabda di kepala 5 menjelang kepala 6, dan itu tidak menghalangi beliau. Makanya Aisyah ketika Nabi mulai kan usia berapa? 17 tahun. Itu kan lagi manja-manjanya, Bu, lagi seru-serunya. Tapi beliau tidak pernah kekurangan perhatian dari Nabi SAW. Padahal usia Nabi 50-an tahun. Dapat gitu loh. Lihat betapa hebatnya Nabi dalam mengungkapkan, dalam menyampaikan rasa sayang dan rasa cinta beliau. Nah, ini PR buat ibu sekalian. Ungkapkan rasa cinta, dan rasa cinta. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Iya. Poin berikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diminta untuk mengungkapkan rasa cinta kita, hal ini semakin ditekankan dalam momen-momen tertentu. Di antaranya adalah pada saat menasehati, mengkritik, menegur. Gaya mengkritik, menegur, dan menasehati Nabi itu diawali dengan mengungkapkan rasa cinta. Contohnya, ketika Nabi SAW menasehati Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan? Sebelum salam. Apa awalan yang disampaikan Nabi SAW? Kata Nabi, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepada engkau, wahai Mu'adz, karena Allah. Janganlah engkau tinggalkan doa Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam. Dalil yang lain, ketika Nabi menasihati Abu Dzar, ini lebih sensitif lagi. Nabi SAW ingin menasihati Abu Dzar agar dia tidak megang harta anak yatim dan dia tidak menjadi hakim jika ada dua pihak yang bertikai. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, aku tuh sayang sama kamu dan aku tidak menginginkan sesuatu untuk kamu kecuali sesuatu yang aku inginkan juga untuk diriku sendiri. Jadi ini benar-benar rasa sayang saya sama kamu. Wahai Abu Dzar, janganlah engkau menjadi hakim di tengah-tengah dua pihak yang bertikai, dan janganlah engkau mengelola harta anak yatim. Karena Abu Dzar itu tidak bisa melihat uang nganggur, nggak bisa. Hari ini ada 1 juta, habis 1 juta. Hari ini ada 3 juta, 3 juta habis. Hari ini ada 10 juta, 10 juta habis. Dia nggak bisa ngelihat uang nganggur. Ustaz sama dong kayak saya, Pak Ustaz. Saya juga begitu. Mungkin samanya dari satu sisi. Mari kita lihat sisi yang lain. Abu Dzar kalau pegang uang itu langsung infak sana,
infak sini, sedekah sana, sedekah sini, wakaf sana, wakaf sini, kasih sana, kasih sini. Habis. Jadi hari ini punya 1 juta, 1 juta dibagiin sama dia. Hari ini ada 5 juta, 5 juta dibagiin. Oh ya, beda sih sama saya Pak Ustadz. Nah kan beda, Masya Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, makanya Nabi melarang beliau untuk mengelola harta anak yatim. Karena kalau misalnya anak yatim itu punya harta warisan 1 M, ya habis di tangan Abu Dzar, itu dibagi-bagiin semua sama dia. Repot kan, tuh anak yatim mau makan apa nanti? Makanya dilarang banget dia mengelola harta anak yatim. Tapi saya ingin tanya, ini nasihat yang biasa atau sensitif, Bu? Sensitif kan? Contohnya misalnya kita punya teman, dia jadi bendahara RT. Kita tahu dia nggak bisa lihat duit. Kalau ada duit dipakai dulu sama dia, dipakai ini. Tapi kan untuk nasihatin dia, lu jangan jadi bendahara deh. Kan sensitif. Karena orang merasa tersinggung. Kenapa demikian? Karena nasihat itu menyerang kemampuannya, meragukan integritasnya, meragukan kapasitasnya, meragukan kemampuannya. Orang kan tersinggung. Jadi menurut lo gue nggak mampu gitu. Kan orang menyerangnya demikian. Itu sensitif. Nah karena masalahnya sensitif, maka Nabi memberikan muqaddimah. Saya sayang sama kamu. Ini nih cara mengungkapkan rasa sayang saya kepada kamu. Dan ini penting. Ketika ibu ingin mengkritik suami, ketika ibu ingin menasihati suami, ibu tahu suami kita salah nih. Nah, awali dengan kata sayang gitu loh. Itu Bu. Ibu lihat. Misalnya ibu lihat jam 1 malam dia belum pulang, dan ini malam yang ke-43 dia belum pulang jam 1 malam. Biasanya istri ngapain? SMS, BBM, WA. Kalimat apa yang ibu lakukan? Langsung saya mah ping aja Pak. Ping begitu. Ya Allah, nggak bisa. Nggak bisa, itu laki-laki nggak bisa diping-ping. Nah, namanya juga pinky itu perempuan, bukan buat laki-laki. Diping-ping nggak efektif. Kadang-kadang kalau saya nggak ping, saya langsung tanya aja, Mas kamu ada di mana? Tapi tanda serunya 5, tanda tanyanya 4. Ya nggak bisa lah, nggak efektif. Harusnya itu seorang istri yang kamu ada di mana, tanda tanya gitu ya, atau tanda peluk gitu ya. Perlu kamu ketahui perlu kamu ketahui di rumah ada seorang wanita yang sangat mencintai kamu dan sangat mengkhawatirkan kamu. Kirim begitu Bu. Masya Allah, luar biasa. Coba deh, habis makan insya Allah langsung pulang deh tuh. Ya Allah, istri saya tuh romantis banget. Jadi begitu cara bicara sama suami. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu gitu nggak kalau ngingetin suami? Nggak ya? Harus belajar terus nih. Memang yang jadi masalah kan kita ini nikah itu nggak belajar Bu. Langsung learning by doing aja. Udah jalanin aja lah Pak Ustadz kan gitu ya. Makanya nggak ada fakultas keistrian, nggak ada fakultas kesuamian gitu loh. Padahal pentingnya luar biasa. Makanya harus belajar, harus ngaji. Itu suami, anak sekarang terapkan kepada anak. Ketika misalnya kita dipanggil guru BP, BK-nya, tuh kan kadang-kadang kita pulang ke rumah udah pada ngamuk aja. Kamu tuh buat apa sih? Nah, bikin malu mama aja. Jangan. Ajak duduk bareng, genggam tangannya, terus bilang, mama tuh sayang banget sama kamu. Mama tuh nggak mau masa depan kamu tuh hancur. Jadi ini penting loh hadirin. Kata-kata sayang ini kadang-kadang kita lupa kalau marahin anak.
Kalau marahin ya, ini penting. Jadi kita biasa ingat kalau anak bawain teh panas manis buat kita, ambilin tas kita, kaos kaki kita, itu mama sayang mau sama kamu. Justru semakin penting dan urgent ketika kita nasehatin, kita marah, kita ungkapkan rasa kesal, mengungkapkan kemarahan kita yang positif, itu ungkapkan rasa cinta. Biar anak tuh tahu mamanya marah karena sayang, bukan karena benci. Itu penting. Itu keyword banget, Bu. Itu kata kunci. Karena kalau orang tahu pihak di seberang melakukan hal tersebut karena rasa sayang dan rasa cinta, insya Allah dia lebih bisa nerima. Bu, saya ingin tanya ya ibu sekalian, ada nggak pasien setelah pasien yang diamputasi oleh dokter, begitu keluar dari ruang operasi, pengaruh anestesi hilang, biusnya hilang, lalu bangkit atau lalu sadar, ngelihat tangannya sudah buntung, lalu ngamuk sama dokternya? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan saya, ingat nggak? Pasien diamputasi, masuk meja operasi. Saya ingin tanya, dokter berani amputasi begitu aja? Enggak, kan tanda tangan siapa? Enggak ada orang protes. Bahkan dokternya bilang, Bu, alhamdulillah operasi berhasil. Kan gitu. Terus apa kata pasiennya? Terima kasih dok ya. Terima kasih tuh. Padahal tuh tangan dipotong sama tuh dokter. Kenapa pasien bisa terima? Apa jawabannya? Karena pasien tahu dokter ada di pihaknya, bukan sebagai musuhnya. Dan dokter mengamputasi tangan saya untuk kebaikan saya. Maka dia bisa terima. Walaupun dia sedih, tapi dia tidak akan salahkan dokternya. Iya apa tidak? Mungkin dia nangis, tapi dia nggak salahkan dokternya. Justru dia berterima kasih kepada dokternya. Bahkan dibayar lagi tuh dokter. Mahal lagi. Subhanallah. Ini kan sebuah pemahaman yang harus kita pahami. Ketika anak kita tahu kita berada di sisinya, di sampingnya, mensupport dia, maka dia akan terima nasihatan kita. Dia akan terima nasihat kita. Tapi kalau anak salah paham, kan makanya Bu, kenapa anak-anak benci banget sama orang tuanya, bahkan kabur dari rumah? Karena kesimpulannya apa? Mama nggak sayang sama aku. Tuh salah kan. Kenapa dia nggak paham maksud kita? Karena kita nggak pernah ungkapkan. Kalau kita marah, kita meledak-ledak. Nggak ada kata-kata sayang keluar dari lisan kita. Nggak ada kata-kata cinta yang meluncur dari lisan kita. Gimana dia bisa tahu? Akhirnya maksud kita sayang yang dipahami anak adalah benci, marah, mengecewakan, bikin malu. Karena kita salah dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ungkapkan rasa sayang dan rasa cinta ini di saat kita memberikan nasihat, di saat kita menuangkan amarah yang positif, di saat kita menegur, di saat kita mengarahkan, agar dia mengerti bahwa orang tuanya sayang kepada kita, atau agar suami kita tahu bahwa dia punya sosok istri yang begitu mencintainya. Kalau kita tidak ungkapkan, pasangan atau orang-orang terdekat kita bisa jadi miskomunikasi dengan kita. Iya Pak, tidak? Oh, insya Allah udah sama-sama tahu dari hati ke hati. Tidak. Ibu tahu teori komunikasi kan? Siapa lulusan komunikasi di sini? Kebohongan yang disampaikan terus-menerus maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh pendengarnya. Betul tidak? Iya. Itu konsep komunikasi dan digunakan Hitler pada Perang Dunia. Dan ini konsep komunikasi Rasulullah SAW, tapi secara positif, bukan secara negatif. Jadi bukan kebohongan. Makanya Nabi ketika menjelaskan masalah-masalah prinsip itu diulang-ulang terus.
karena pentingnya pengulangan. Nah begitu juga, jangan berpikir mentang-mentang kita 20 tahun nikah, saya dan pasangan saya sama-sama tahu lah, kita ini sama-sama sayang, sama-sama cinta. Tidak. Karena apabila selama 20 tahun itu kita sering marah dengan suami kita sering marah kepada kita, dan tidak ada disisipi kata-kata sayang, kata-kata cinta, bisa jadi kita melupakan hakikat yang sebenarnya, dan yang ada adalah benci dan kesal dengan pasangan kita atau kepada orang tua atau anak-anak kita. Ungkapkan rasa cinta itu, maka kita dapat pahala dan hubungan kita akan semakin harmonis, dan kita akan mendapatkan janji Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah, dan kalian tidak akan mencapai puncak keimanan sampai kalian saling mencintai. Wallahu ta'ala. Saya rasa cukup sesi materi sampai detik ini. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang punya pertanyaan atau koreksi, mungkin saya ada salah dalam menyampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau untuk rasa cinta kepada sesama muslim, Ustaz, terutama di masa sekarang yang banyak yang saya sendiri juga seperti yang kotak-kotak beda-beda gitu ya, kotak-kotak Islam itu bagaimana ya Ustaz? Maksudnya pada awal ada Rasulullah kan Islam yang hanya satu, sekarang juga ada beberapa kotak-kotak. Terima kasih jazakallah. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Betul, Nabi bersabda, karena Nabi mengatakan sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah, akan berkotak-kotak menjadi 73 golongan atau kotak. Semua diancam masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Siapa mereka? Dalam hadis Tirmidzi, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku, yang mengikuti jalan baginda Rasul dan sahabat-sahabat beliau. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi. Jadi memang sudah diprediksi. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Dawud, Nabi mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayarah ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah masaku, maka ia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dari Irbad bin Sariyah. Namun bukan berarti kita pasrah. Kita harus tetap berusaha menyatukan, kita harus berusaha merangkul dan mengajak kepada kebenaran. Dan kita harus saling memberikan nasihat menasehati di antara kita, agar yang keliru, yang menyimpang kembali ke kebenaran, kan begitu ya. Nah ini juga salah satu PR kita lupa konsep ini, mengungkapkan rasa cinta. Coba kita lihat di tengah-tengah umat Islam, ketika ada satu pihak mengkritik pihak yang lain, bahasanya gimana? Bahasa yang penuh dengan cinta atau bahasa yang kesannya itu penuh dengan kebencian? Kebencian. Kita lupa, padahal seorang muslim, ada konsep wala dan bara. Kita harus sayang dengan sesama muslim apapun kemaksiatannya. Rasa cinta itu tidak boleh hilang. Karena rasa cinta itu boleh berkurang sesuai dengan kadar maksiat orang tersebut. Tapi kan bukankah ketika dia masih menjadi muslim, dia punya kebaikan, iya nggak Bu? Saya ingin tanya, mohon maaf, pelacur yang muslimah ya, masih punya amal soleh nggak Bu?
Masih punya. Buktinya apa? Dia masih mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu amal soleh bukan? Amal soleh. Terkadang mereka masih sholat. Masih sholat nggak? Masih sholat. Sholat itu ibadah bukan? Masih ibadah. Oleh karena itu, walaupun kita benci dengan pelacurannya, tapi kita masih harus sayang kepada dia karena sholatnya, karena la ilaha illallahnya, dan begitu seterusnya. Oke, dia menyimpang dalam poin A, poin B, poin C, tapi bukankah DF-nya dia benar? Kita nggak boleh benci kepada dia 100%. Kita harus cinta dan sayang kepada dia sesuai dengan kadar ketaatannya. Dan kalaupun kita harus benci sesuai dengan kadar kekeliruannya, penyimpangannya, dan kemaksiatannya. Ini yang hilang. Seakan-akan kalau dia bukan kelompok kita benci 100%. Kalau dia melakukan penyimpangan, kita benci kepada dia 100%. Ini nggak fair. Nah, ini akan kita tekankan di pertemuan yang akan datang. Gimana Islam mengajarkan objektivitas. Salah satu adab, kita harus objektif dalam menilai orang. Tapi intinya, berkaitan dengan pertanyaan beliau, kalau kita misalnya melihat saudara kita salah, jangan didiamkan, kasih nasihat, kasih kritik, tapi kritiknya tuh bahasanya yang halus kayak gitu loh. Jangan dijatuhkan, dijelek-jelekkan, ini kebodohan, ini. Coba kepada yang terhormat Pak Fulan, misalnya kita tahu nih, atau Ustadz Fulan, saya Fulan yang mencintai Anda karena Allah. Saya melihat Anda begini dan begini, dengan keterbatasan ilmu saya, bukankah itu sebuah hal yang tidak sesuai dengan firman Allah? Sebutkan suratnya, ayatnya. Bukankah ini tidak sesuai dengan hadis Rasul? Sebutkan hadisnya. Saya sangat sayang kepada Anda dan saya nggak mau Anda terjatuh ke dalam kesalahan. Mungkin bisa ditinjau, atau mungkin saya yang salah dalam memahami, mohon dikoreksi. Kan enak bahasanya. Kalau ini ngeliat orang salah, langsung dihujam, langsung diserang. Ya gimana orang mau terima? Akhirnya berantem. Saling menjelek-jelekan. Kan begitu, di internet begitu. Di beberapa mimbar juga begitu. Di kajian saling menjelekkan. Nah ini, mengkritik boleh, iya nggak Bu? Saya ingin tanya, ada nggak yang nggak setuju dengan metode mengkritik? Setuju semua ya? Setuju, kita setuju kok. Bu, kita nggak akan maju kalau kita nggak pernah dikritik, betul nggak? Iya kan? Coba kalau ibu belajar matematik nggak pernah disalahin sama gurunya, kira-kira jadi pintar matematik nggak? Ibu punya anak nih, dikasih soal matematik sama ibu, sama gurunya. Anak ibu masih SD atau mungkin masih TK, 1 tambah 1, 5 tambah 5, 7 tambah 7. Terus dikerjain sama anak ibu, 1 tambah 1, 3, 5 tambah 5, 9, 7 tambah 7, 10. Terus dikumpulkan, lalu sama gurunya, 1 tambah 1, 3, 5 tambah 5, 9, 7 tambah 7, 10. Ya udah, saya benerin aja deh. Kok dibenerin? Sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Kan begitu, ya udah, saya benerin aja. Kan nggak boleh disalahkan. Terus kita kasih nilai 100. Walaupun masih anak kecil, dia umat Islam bukan Bu? Umat Islam, berarti nggak boleh saling menyalahkan. Jangan saling mengkritik lah. Kan kita la ilaha illallah. Kan begitu, udah dapat 100. Terus anak kita senang, Ma, aku dapat 100 dong Ma. Coba Mama lihat, memang hebat anak Mama nih. Ibu lihat, 1 tambah 1, 3, checklist betul belum? 5 tambah 5, 9, dibetulin lagi. 7 tambah 7, 10, dibenerin lagi sama gurunya. Kira-kira ibu senang sama tuh guru atau marah sama tuh guru? Marah. Kenapa ibu marah? Karena tidak menyalahkan kesalahan anak kita. Terus bisa tuh. Berarti kan kita menerima konsep saling menyalahkan. Kita akan datang ke sekolah besok, terus kita bilang, Bu, saya nggak terima. Kenapa nggak terima? Ini anak saya kenapa dapat 100? Harusnya ibu bersyukur, saya kasih 100. Bukan bersyukur Bu, saya nggak terima. Karena kenapa anak saya tidak disalahkan ketika dia salah? Sesama umat Islam tidak boleh menyalahkan Bu. Ini keliru Bu.
Kapan anak saya pinter matematik kalau nggak pernah disalahkan? Salahkan aja, Bu. Saya minta ibu salahkan anak saya. Tapi yang santun kalau nyalakin, jadi bodoh-bodohin. Berarti kita terima konsep saling mengkritik. Begitu juga dalam masalah agama. Konsep saling menyalahkan di antara umat itu bagus. Tapi caranya bagaimana? Kan gitu ya. Kita kalau nggak pernah disalahkan, nggak pinter-pinter, Bu, nggak maju-maju, nggak dewasa-dewasa. Kita maju karena kita disalahkan, kita berkembang karena kita dikritik. Tapi kita minta kritiknya yang penuh dengan rasa cinta. Kalau menyalahkan orang itu, tunjukkan bahwa kita nih sayang sama dia. Kita tuh di pihaknya. Pasien nggak akan marah sama dokternya ketika dokternya menyalahkan pola hidupnya. Bapak nggak bisa begini, Pak. Bapak harus berhenti merokok. Bapak nggak boleh makan di atas jam 9 malam. Bapak nggak boleh. Disalahkan kan? Pasiennya marah? Nggak marah, senyum-senyum aja. Iya dok ya, saya memang biasa makan jam 9. Kenapa pasien nggak marah? Karena pasien tahu dokter ada di pihaknya, bukan di pihak lawannya. Yang jadi masalah, kita melihat saudara kita ini udah kayak musuh semua. Pengajian itu tuh nggak bener tuh, sesat tuh. Oke, dia salah, tapi jangan membangun bahasa-bahasa musuh total gitu loh. Nasihati dengan bijak, kasih bahasa-bahasa yang santun, tunjukkan kita sayang sama dia. Kita menyalahkan bukan karena benci, tapi ingin masuk surga bareng gitu, Bu. Jadi insya Allah kalau begini orang akan terima disalahkan. Dan kita harus buka diri juga, kalau salah siap disalahkan. Kadang-kadang kita nyalain orang nggak siap disalahkan. Ini nggak fair juga. Walau tak mungkin itu, Bu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri belum nonton filmnya ya. Jadi yang pertama, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita tahu masalahnya secara komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu di cross check kebenaran PH-nya, benar nggak PH-nya yang disampaikan? Perlu kita camkan, karena seperti misalnya Ustadz di sini juga, yang kita tahu lah, yang merintis, misalnya Ustadz Abu Maki, ada rencana ingin membahas tentang bagaimana kita menyikapi Syiah yang berkembang di Indonesia. Saya dengan beliau ada rencana mau bertemu, rencananya waktu bulan lalu mau ketemu ya, tetapi qadarullah berhalangan, ada miss. Nah, salah satu kontennya ingin mau bicara masalah ini. Karena kalau benar-benar dari mereka, Bu, tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali mereka akan susupkan ideologi mereka. Karena mereka militan. Itu nggak diragukan lagi. Mereka militan. Karena bagi mereka, kita itu, saya bacakan deh, saya punya buku mereka di sini. Saya punya PDF-nya, dan saya rasa bagi ibu-ibu yang biasa bergerak di dunia pendidikan, tahu bahwa PDF itu referensi ilmiah. Jadi bisa dijadikan dalil. Ini buku yang menjadi salah satu rujukan mereka.
Al-Anwar An-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Iya, Al-Anwar An-Nu'maniyah itu karya Nikmatullah Al-Jazairi, salah satu ulama mereka. Dalam buku ini di jilid kedua, mereka bawakan hadis palsu. Siapa itu nawasib? Nawasib atau nasibi. Nawasib atau nasibi. Jadi orang Syiah itu memanggil kita nawasib atau nasibi. Itu jelas. Kalau di internal mereka ya. Jadi ibu-ibu ini nawasib atau nasibi. Nawasib, nasibi. Nah, pasti ibu bertanya, nawasib itu apa sih Pak Ustadz gitu ya? Nah, mari kita dengar sendiri dari buku mereka. Anna alamatan nawasib taqdimu ghairi ali alaihi. Tanda atau ciri-ciri nawasib mengedepankan siapapun selain Ali di atas Ali. Jadi mengedepankan selain Ali di atas Ali. Maka itu dinamakan nawasib, nasibi. Makanya saya ingin tanya sama ibu, yang ibu-ibu pahami, mana yang lebih tinggi, Utsman atau Ali? Utsman, maka ibu-ibu nasibi. Karena ibu mengedepankan Utsman di atas Ali. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu sekalian, menurut ibu-ibu sekalian, mana yang lebih tinggi, Umar atau Ali? Umar, berarti ibu nasibi. Mana yang lebih tinggi, Abu Bakar atau Ali? Berarti ibu nasibi. Mana yang lebih tinggi, Nabi Muhammad atau Ali? Berarti ibu nasibi. Ibu nasibi, karena kan konsep nasibi kata mereka Syiah mengedepankan selain Ali di atas Ali, itu semua nasibi. Mau nabi kek, mau rasul kek, semuanya. Mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, pokoknya nggak, yang mengedepankan siapapun di atas Ali maka dia nasibi. Terus ditanya, berarti nasibi itu hukumnya apa? Saya bacakan lagi. Hukumnya kal kafiril harbi. Orang nasibi itu kafir harbi. Jadi ibu-ibu menurut mereka kafir. Bukan hanya kafir, harbi. Apa arti harbi? Orang kafir yang boleh dibunuh. Darahnya halal, boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Qala halalud dam. Misalnya, mereka ditanya, Abu Abdillah ditanya. Abu Abdillah salah satu sosok yang diklaim bagi mereka, imam mereka ditanya, ma taqulu fi qatlin nasibi? Apa pendapat engkau? Ingat, bagi orang Syiah fatwa imam itu wahyu. Wahyu. Jadi imamnya ditanya nih, Abu Abdillah, apa hukumnya membunuh nasibi? Membunuh nasibi. Tadi nasibi siapa? Ya ibu-ibu sekalian, kita semua yang mengedepankan siapapun di atas Ali itu nasibi. Apa hukum membunuh mereka? Kata beliau, halalud dam. Halal darahnya boleh. Kalau Anda mau bunuh, bunuh aja. Lakinni attaqi alaik. Namun kita bertakiyah ya. Bertakiyah, bohong. Jangan polos-polos kalau ditanya. Bilang kalau ditanya enggak gitu loh. Attaqi, bertakiyah. Jadi jangan, akidah kita ini jangan dibuka sama mereka. Jangan dibuka. Makanya kalau ibu nanya orang Syiah, Anda menganggap saya kafir ya? Enggak kok. Enggak, jangan dibuka. Takiyah kita. Tapi kata imam mereka, fa in qadarta an tuqalliba alaihi haitan aw tughriqahu fi ma'in lakin la yashhad bihi alaika faf'al. Tapi kalau Anda bisa merubuhkan tembok yang di mana mereka berada. Jadi kita lihat ada rumah Bu Vera. Kalau Anda bisa robohkan temboknya, dindingnya, sehingga mereka mati semua. Atau Anda tenggelamkan mereka. Dan tidak ada saksi dan seorang pun yang tahu perbuatan Anda, maka lakukan. Faf'al, lakukan. Jadi maksudnya, kalau Anda bisa membunuh nasibi diam-diam, nggak ada saksi, lakukan, bunuh mereka.
Ini anjuran, ini perintah, bunuh mereka. Bunuh mereka. Terus ditanya lagi, bagaimana dengan harta mereka? Khudh ma qadarta, ambil apa yang Anda bisa ambil. Jadi kalau Anda bisa curi gadgetnya, curi gadgetnya. Anda bisa curi motornya, curi motornya. Anda bisa ambil rumahnya, ambil rumahnya. Ini yang akan terjadi kalau mereka kuat di Indonesia. Karena ini referensi mereka. Jadi bukan kita yang mengkafirkan, kita nggak pantas, ini buku mereka kok. Dan ketika kita membeli setiap karya mereka, produk mereka, berarti kita membantu mereka besar di Indonesia. Dan kalau mereka besar di Indonesia, ini yang akan terjadi. Oleh karena itu, makanya